Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga jangan lupa prokesnya, jangan sampai lalai. Oke, itu untuk melindungi kalian dari virus corona. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan juga di rumah saja. Kalau tidak ada kepentingan apa-apa, tidak usah keluar. Nah, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan juga kebahasaan teks berita. Alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap keridhaan Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semua, mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan kemudahan dalam memahami ilmu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita simak cakupan materi kita hari ini. Ada struktur teks berita dan juga kebahasaan teks berita. Untuk menyajikan teks berita akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini adalah apa sih? Kalian dapat menelaah struktur teks berita dan juga dapat menelaah kebahasaan teks berita. Ini merupakan KD 3.2 dan juga 4.2. Nah, kita bahas yang KD 3.2 terlebih dahulu mengenai struktur teks berita dan juga kebahasaan teks berita. KD 4.2 menyajikan teks berita, kita bahas ke pertemuan berikutnya. Mari kita simak struktur teks berita. Tahukah kamu apa saja struktur teks berita? Struktur teks berita terdiri atas 3 bagian. Nah, di antara 3 bagian ini yang paling atas merupakan judul dari teks berita. Struktur yang pertama itu kepala berita atau lead. Yang kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga, ekor. Di dalam kepala berita ini menjawab beberapa unsur dari ke-6 unsur adik Simba. Adik Simba itu masih ingat ya kemarin unsur apa, di mana, kapan, mengapa, dan juga siapa, bagaimana. Nah, di kepala berita biasanya ada informasi sebagian unsur berita. Jadi tidak ke-6 unsur itu dibahas dalam kepala berita, tidak. Tetapi biasanya meliputi unsur apa, di mana, dan kapan. Syukur-syukur bisa lengkap dengan siapa langsung ditambahkan di kepala berita. Tetapi biasanya menjawab 3 dari 6 unsur. Ya. Nah, untuk yang unsur tubuh berita, informasi pendukung. Nah, di sini biasanya menjawab unsur mengapa dan juga bagaimana. Ekor di sini berupa informasi tambahan. Di struktur ekor ini boleh ada, boleh tidak. Unsurnya sunnah ya. Yang wajib itu kepala berita dan juga tubuh berita. Itu yang sangat penting dan juga penting. Nah, di sini kita buatkan contohkan mengenai teks berita. Kapal pengawas perbatasan di Karimun terbakar, meledak beberapa kali lalu tenggelam. Ini merupakan judul. Lalu kepala berita di bagian yang paling atas itu merupakan kepala berita. Kapal Takong Hiu milik Badan Perbatasan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau terbakar pada Kamis 23 Juli 2020. Kalau kita analisis bersama, pada kepala berita ini menjawab unsur adik Simba apa saja? Nah, ada unsur apa, di mana, dan juga siapa serta kapan di bagian kepala berita ini. Unsur apa? Berarti kan kapal Takong terbakar. Nah, kemudian kapal milik siapa? Nah, ini milik Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Karimun. Di mana? Kepulauan Riau. Kapan? Kamis 23 Juli 2020. Nah, di sini sudah menjawab 4 unsur berita.
Berarti unsur mengapa dan juga bagaimana ini terjawab di bagian tubuh berita yang tengah ini. Bisa kalian cermati sendiri, kalian baca mengenai isinya. Sebab akibat ini dijawab di bagian tubuh berita. Nah, untuk yang ekor berita di sini adalah informasi tambahan mengenai pernyataan dari adenan. Nah, di sini adalah informasi tambahan. Lanjut, kita bahas kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita itu ada 6. Bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan juga kata kerja mental. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari bahasa baku. Bahasa baku penggunaannya bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Nah, dalam menyampaikan berita secara tertulis maupun secara lisan, baik cetak maupun media non-cetak, itu selalu menggunakan bahasa baku. Alangkah baiknya menggunakan bahasa baku supaya lebih mudah dipahami oleh kalangan masyarakat. Contoh seperti bahasa baku, kata tidak dan juga enggak, itu mana yang baku? Tidak, karena pasti di dalam teks berita manapun tidak ada yang menyebutkan enggak, pasti menggunakan bahasa yang baku, pasti menggunakan kata tidak. Nah, makanya dalam berita itu menghindari bahasa-bahasa kedaerahan yang tidak baku. Next, mengenai kalimat langsung. Berikutnya, penggunaan kalimat langsung. Nah, di dalam kalimat langsung ini, gunanya adalah untuk menyatakan pernyataan-pernyataan narasumber berita. Di kalimat langsung, ciri-cirinya menggunakan tanda petik 2. Contoh, untuk petik, untuk penyebabnya belum diketahui, masih didalami Satpolairut Polres Karimun, petik tutup, lanjut adenan. Nah, di sini termasuk kalimat langsung adalah yang dikurung, itu yang dipetik ganda. Itu merupakan kalimat langsung atau pernyataan dari adenan. Jadi setiap pernyataan dari narasumber itu dipetik 2. Itu merupakan kalimat langsung. Konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat menjadi kalimat tidak langsung. Ya, contohnya, sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa kepala Apel Manado sudah pulang. Nah, ini kalau tadi kalimat langsung cirinya ada petik 2, kalau itu kan disebut kalimat langsung, yang ini mengatakan bahwa ada konjungsi bahwa bisa disebut juga dengan kalimat tidak langsung. Paham ya? Cirinya ada bahwa. Kemudian konjungsi temporal dan juga kronologis. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu, nah itu merupakan konjungsi temporal. Nah, hal ini berkaitan dengan pola kronologis, urutan waktu. Pertama-tama begini, kemudian begini. Nah, itu merupakan konjungsi temporal.
Di contoh nomor 1, kira-kira ada konjungsi temporal kata apa? Nah, di sini ada kata di baris kedua. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Nah, di sini ada konjungsi temporal yaitu kata kemudian. Paham ya? Untuk yang nomor 2, kira-kira ada kata konjungsi temporal apa? Kemudian lagi. Letaknya di mana? Di baris kedua ya. Jadi, kita melalui jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete. Nah, itu konjungsi temporal. Contohnya macam kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu, dan sebagainya itu ya. Masuk ke keterangan waktu. Apa sih yang dimaksud keterangan waktu? Yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Keterangan waktu dan tempat ya. Sudah paham mengenai waktu dan tempat? Nah, di sini contohnya kita perhatikan. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Di sini ada keterangan waktu kapan? Yaitu pukul 12.45 WIB. Itu menjawab unsur kapan kalau keterangan waktu. Sedangkan unsur di mana itu merupakan keterangan tempat namanya ya. Sudah paham? Nah, di sini selanjutnya kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Ini merupakan hasil dari sebuah pemikiran. Si dia memikirkan, dan akhirnya menyimpulkan bahwa ini. Nah, menyimpulkan itu merupakan kata kerja mental. Cirinya bisa juga diawali dengan kata me dan ber. Ya, contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Di sini kata kerja mentalnya apa? Yaitu kata memikirkan. Dan juga contoh yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Di sini terdapat kata kerja mental yaitu kata membayangkan. Bisa ya? Ya. Mengenai menyajikan teks berita, kita bahas pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Cukup sekian materi dari Bu Eka, semoga dapat kalian pahami dan juga mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.